Kelompok ini mengadopsi jurnal Proceedings of International Conference on Islamic Guidance and Counseling dengan judul Post-Traumatic Stress Disorder, yaitu trauma healing dan edukasi anak pasca bencana erupsi Gunung Semeru Lumajang. Metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan participation action riset berupa strategi trauma healing, yaitu bermain. Sasaran yang dituju adalah anak-anak pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, yaitu di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Intervensi di dalamnya kegiatan berupa kegiatan menggambar dan mewarnai serta membuat kerajinan dari kertas. Selain itu, diadakan juga kegiatan membaca serta bernyanyi pada pengungsi, khususnya anak-anak. Media yang digunakan ialah bermain, karena kami rasa media inilah yang paling cocok untuk diterapkan kepada anak-anak. Bermain dapat digunakan sebagai media terapi karena selama bermain, perilaku anak akan tampil bebas dan bermain adalah sesuatu yang secara alamiah sudah terberi pada seorang anak. Dengan demikian, bermain mempunyai efek katarsis dengan mengulang-ulang pengalaman negatif melalui bermain. Menyebabkan anak dapat mengatasi kejadian yang tidak menyenangkan karena anak dapat membagi pengalaman ke dalam bagian-bagian kecil yang dapat dikuasainya. Adik-adik, pagi ya. Kabarnya hari ini? Kurang banyak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Kakak Siska dan ini Kak Rizka. Nah, hari ini kita mau belajar dan bermain. Kita akan menggambar pakai hitam-hitam dan membuat kerajinan dari kertas seperti membuat pesawat, kapal, atau yang lainnya ya. Ada kalian di sini bisa buat pesawat atau kapal? Aku bisa bikin kapal. Yang lainnya belum. Pasti nanti seru ya. Iya. Oh iya adik-adik, beberapa waktu lalu kan kita kan sempat batuk ya. Nah, kadang itu bikin kita itu takut, tapi hari ini kita mau belajar supaya anak itu tahu apa yang harus dilakukan saat gunung erupsi dan juga apa yang harus dilakukan agar tubuh adik-adik tetap sehat. Adik-adik tahu nggak? Gunung itu seperti manusia juga loh. Kadang dia tenang, kadang dia batuk, dan keluar asap dan batu panas. Itu namanya erupsi ya. Nah, kalau gunung mulai batuk dan keluar apinya, kita harus tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang bisa dilakukan itu seperti yang pertama kita tutup hidung dan mulut pakai masker atau kain. Kemudian yang kedua, adik-adik tetap tenang di dalam rumah atau di tempat nyaman. Kemudian yang ketiga, jangan bermain dulu di luar. Terus adik-adik ikuti arahan orang tua dan petugas. Dan juga kalau misalkan disuruh mengungsi, adik-adik juga harus patuh. Nah, selain aman, kita juga harus tetap sehat. Caranya dengan memperbanyak minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah. Kemudian istirahatnya juga harus cukup dan mandi setelah keluar supaya abunya nggak nempel di kulit. Wah, banyak juga yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat ya. Sekarang yuk, kita gambar perasaan kita. Apakah udah siap? Iya. Baik, ini Kak Rizka akan membagikan kertas kosong untuk gambar ya. Iya. Ini kakak kerjakan ya. Nah, ini kan kakak sudah bagikan kertas dan juga tinta hitamnya. Nah, saat ini adik-adik bisa mulai menggambar apa yang sedang adik-adik pikirkan. Kalau misalkan adik-adik lagi kepikiran bintang, bisa gambar bintang. Kalau kepikiran pohon, bisa gambar pohon seperti itu. Bisa dimulai gambarnya, kelihatan aja ya. Sesuai yang dipikirin aja, nggak dinilai kok. Nanti kakak lihat satu-satu ya. Adik-adik sudah selesai semua gambarnya? Sudah. Dimulai dari adik yang pojok itu namanya siapa? Ana. Adik Ana. Adik Ana gambar apa bisa ditunjukkan? Ya seperti itu. Nanti teman-teman yang lain juga menunjukkan seperti itu ya. Iya.
Itu gambarnya gambar Awan hitam. gambar awan ya. Awannya indah. Nah, awan itu bisa membersihkan langit setelah gunung meletus. Sama seperti adik yang membantu teman-temannya selalu menguatkan biar tetap tenang. Hebat banget. Adik yang sampingnya, namanya siapa dulu? Adik Mega gambar apa itu? Ini ada rumahku. Wah, rumahnya bagus banget ya. Rumah itu tempat kita berlindung ya adik-adik. Kalau gunung batuk kita harus cari rumah yang aman seperti tempat pengungsian seperti saat ini. Selanjutnya, adik siapa? Madinah. Adik Madina gambar apa itu ditunjukkan? Gunung meletus sama sawah. Gambar gunung. Ada gunungnya ya itu. Wah, gunungnya yang adik gambar itu tinggi sekali. Gunungnya itu menggambarkan bahwa adik itu kuat, yang berarti adik tetap berani meski ada bencana. Nah, kalau gunung kita meletus atau lagi batuk, kita cukup hati-hati dan tetap ikuti petunjuk orang tua dan petugas ya. Terus sampingnya namanya siapa? Vivi. Adik Vivi gambar apa itu? Rumah sama pohon. Pohonnya ada berapa itu? Ada 2. Ada 2 ya. Pohonnya itu kuat dan tetap berdiri meskipun tertiup angin dan kena abu. Adik juga harus kuat ya seperti pohon yang adik gambar itu. Wah, adik-adik, gambar kalian semua luar biasa sekali. Meskipun tadi kakak ngajaknya menggambar pakai warna hitam, bukan yang berwarna, itu menandakan bahwa warna hitam itu bukan warna sedih ya. Jadi adik-adik nggak boleh sedih. Warna hitam itu warna yang kuat seperti hati adik-adik yang berani menghadapi gunung yang batuk atau meletus. Nah, kalau adik-adik saat di pengungsian merasa takut dan khawatir, adik-adik bisa mengambil kertas, kemudian adik-adik bisa menggambar apa yang sedang lagi dipikirkan ya. Selanjutnya, cara membuat pesawat ya. Sambil dipraktekkan nggak? Pakai kertas ini ya? Iya, nggak apa-apa. Balik aja biar nggak kelihatan ya. Pertama-tama adik Madina nggak jadi. Coba lihat. Jadi semua belum? Udah. Nah, kamu? Oh iya. Belum. Selanjutnya, adik-adik mau bikin lagi atau enggak? Aku mau bikin kapal. Mau bikin kapal? Iya. Adik Vivi bisa. Bisa. Teman-teman Bisa. ikutin aku ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita habis bikin pesawat sama kapal ya. Nah, pesawat itu melambangkan cita-cita yang tinggi, dan untuk kapal itu melambangkan bahwa perjalanan kita itu masih jauh. Jadi kita harus semangat ya adik-adik. Iya, Kak. Nah, kalau gunung meletus, kita harus mencari dan bergerak ke tempat yang aman, seperti kapal itu mencari pelabuhan, dan pesawat mengingatkan kita untuk selalu punya harapan. Betul. Setelah gunung meletus, bisa ada penyakit seperti batuk pilek karena debu abu gunung, ada mata perih karena abu masuk ke area mata kita ya. Lalu ada sakit perut karena air menjadi kotor karena erupsi abu dari gunung itu tadi. Ada kata-kata juga
bahan-bahannya. Makan makanan yang bergizi dan selalu melakukan cuci tangan di mana saja ya. Lalu mandi setelah keluar rumah agar aku yang terjadi dan tidak terjadi penyakit. Nah, itu kan salah satu hal yang bisa kita lakukan saat sebelum berpesan cuci tangan. Sudah tahu belum kalau cuci tangan itu ada 6 langkahnya loh? Belum tahu ya. Ini kakak berikan sambil adik-adik ikuti ya. Yang pertama nanti adik-adik pakai air mengalir dan juga sabun. Kemudian untuk langkahnya yang pertama ke telapak tangan, kemudian sela-sela jari, kedua, terus ketiga ini, keempat mengunci, kelima, dan terakhir keenam. Coba adik Vivi perhatikan. Sudah paham ya? Nah, baik, kalau adik-adik sudah paham, kakak mau tanya nih, perasaan adik-adik setelah kita tadi melakukan menggambar dan juga membuat kerajinan, perasaan adik-adik sekarang gimana? Senang. Padahal tadi adik-adik cemas, terus capek juga kan? Sekarang capeknya bisa dibilang kan? Iya. Adik-adik semuanya hebat. Nanti kalau adik-adik di pengungsian, adik-adik merasa takut atau sedih, adik-adik boleh menggambar lagi ya. Menggambar di gambar seperti yang adik-adik pikirkan, atau bisa membuat pesawat yang kakak ajarkan tadi, atau juga bisa membuat kapal seperti yang adik-adik praktikkan tadi. Baik, yang dijelaskan dari Rizka tadi sudah jelas ya tadi. Nanti aku bisa menggambar rumah pohon bisa menggambar agar perasaan ini dapat senang dan tenang ya. Kak Siska dan Kak Rizka mau isi kamu terlebih dahulu. Sebelum Kak Siska tutup, jangan dulu ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa tanya dengan Kak Siska atau Kak Rizka ya. Nah, nanti kalau Kak Rizka bilang siapa kita, jawab anak hebat, anak kuat. Terus tepuk tangan. Iya. Jadi mulai nih Kak Siska. Bisa dimulai